Oke, Assalamualaikum Bu Nuni. Gimana kabarnya? Hari ini sehat kan? Waalaikumsalam, Bu Uut. Alhamdulillah sehat, Bu Uut. Oke, ngomong-ngomong, ke kenapa nih kok ngajak ngobrol kali ini? Apa ada yang mau dibahas mungkin? Atau ada yang mau diobrolkan mungkin Bu Nuni dengan saya? Betul, Bu Uut. Ini saya ada masalah dengan anak-anak di sekolahan, Bu Uut. Ceritanya begini, dulu itu di sekolahan saya kan ada 3 rombel, Bu Uut. Kemudian salah satu atapnya yang satu satu ruangan itu roboh, sehingga tidak bisa ditempatkan di sekolahan saya. Rombelnya yang kelompok A 2 rombel, kelompok B 1 rombel. Nah, kebetulan bedul yang roboh itu di kelompok A, Bu, sehingga kelompok A dijadikan satu. Sedangkan anak kelompok A itu berjumlah 36 anak, Bu. Sehingga saya menyampaikan pembelajaran itu kurang bisa maksimal dan kurang kondusif. Apalagi anak kelompok A yang baru sekolah, yang juga sudah dan saya juga menerapkan pembelajaran diferensiasi. Namun saya merasakan kok ada yang kurang ya ketika saya menyampaikan pembelajaran. Mungkin karena banyaknya anak siswa atau jumlah siswa tadi dan juga itu meja kursi yang ada di kelas ditambah sehingga menyita tempat ruangan itu hingga menjadi sempit, Bu. Anak-anak kelihatan berjubel sehingga saya menyampaikan pembelajaran itu kurang maksimal dibandingkan ketika saya mengajar yang anak yang sedikit dan sesuai rombel begitu, Bu Ut. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Dikarenakan kurangnya sarana prasarana berarti ini ya Bu, sehingga pembelajaran jadi kurang kondusif dan kurang optimal ya. Jadi dari obrolan ini kira-kira apa yang ingin Bu Nuni dapatkan ya? Ini Bu Ut, saya itu ingin ya menjadi seorang guru yang bisa memberikan dan menyajikan pembelajaran yang semaksimal mungkin. Walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana tadi, tempatnya yang sempit, kemudian dan saya ingin anak-anak itu belajar sesuai dengan potensi dan bakat mereka, Ibu. Oh, jadi Bu Nuni seperti itu inginkan ya. Ya, Bagus sekali loh itu Bu sebenarnya. Walaupun sebenarnya pembelajaran itu disampaikan itu sudah sangat efektif ya. Seperti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya. anak kan sudah aktif ya Bu di situ. Nah, untuk capaian saat ini kemudian dengan keadaan kondisi yang mungkin dirasa Bu Nuni tadi masih kurang optimal lagi karena kurang produktif, karena sarana prasarana tadi itu ya Bu ya. Makanya pembelajaran yang dicapai itu kira-kira kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 itu sudah sampai tingkat berapa ya Bu Nuni? Eee, Kalau mungkin Bu, dulu sebelum gabung kita jadi satu kelompok A, bisa di angka 7 atau bisa di angka 8 Bu. Tapi untuk yang sekarang mencapai di angka 7 pun saya rasa sulit Bu. Begitu ya Bu ya. Eh, Kalau seumpama nih, kalau kita nanti itu ada ide atau permasalahan mungkin bisa teratasi, yaitu inginnya bagian itu capaiannya itu seberapa besar gitu ya Bu, maksimal yang panjenengan inginkan sampai berapa persen sih Bu sebenarnya? Oh, oke. Kalau persen mungkin di 80% Bu Ut. Dikarenakan daya tangkap anak itu kan berbeda-beda. Dikarenakan anak kelompok A kan eh, harus maksimal, dikarenakan masih awal Bu, masih pertama sekolah nih. Dan kayaknya kesenjangan antara anak yang satu dengan yang lain, karena saya membimbingnya juga kurang maksimal dengan kebutuhan anak-anak itu. Itu Bu Ut. Iya, baik Bu. Jadi Bu Nuni ini menginginkan ketercapaian hasilnya itu bisa sampai 80% ya Bu ya. Ya Bu. Ya, walaupun di awal tadi dirasakan itu kayaknya ada kurang gitu ya, ada yang kurang ya. Karena Bu Nuni mengajarnya kurang maksimal. Nah, Bu Nuni kira-kira kiat mengajar apa sih
Atau langkah-langkah apa sih yang Bu Nuni akan lakukan ke depan? Ya, baik Bu. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan memberikan ruang ke siswa dalam mengeksplorasi baik yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi atau tingkat keterlambatan bisa tercapai, mungkin dengan meja kursi yang memenuhi ruangan tadi bisa saya alihkan. Tapi kondisinya memang belum ada. Kadang saja anak saya ajak belajar di luar ruangan sesuai dengan tema. Tapi ya masa setiap hari Ibu belajar di luar kelas? Ya terus terang, tapi anak-anak kalau memang diajak belajar di luar kelas, di luar ruangan, itu anak-anak respect sekali Bu, semangat sekali. Tapi kayak masa setiap hari Bu. Iya, jadi begitu ya Bu Nuni ya. Iya Bu. Eh, Sebenarnya yang ingin meningkatkan eksplorasi itu juga anak-anak diajak keluar kelas juga bagus sebenarnya itu Bu. Kan karena itu tadi menambah semangatnya anak-anak juga kan. Ya. Kemudian yang dikatakan Bu Nuni tentang bangku-bangku yang menumpuk itu mengurangi keluasaan dari anak-anak di dalam kelas ya. Iya Bu. Mungkin ada cara lain Bu Nuni mengenai bangku-bangku yang memenuhi ruangan itu dikeluarkan dulu Bu Nuni begitu? Kalau misalkan ya Bu, tapi kayaknya juga kurang sopan nih. Seperti begini, kursinya itu ditaruh di atas meja, terus di bawah diberi karpet seperti panggung begitu. Jadi anak-anak bisa baca di atas, di bawah, seperti di panggung begitu Bu. Sebenarnya itu idenya bagus loh Bu Nuni, bisa diterapkan. Iya, tapi cuma itu Bu, karena kita sebagai orang Jawa itu nggak sopan tuh loh Bu, ada yang duduk di atas, ada duduk yang di bawah gitu Bu. Kayaknya kurang sopan gitu Bu. Iya, jadi pendapat Bu Nuni itu kurang etis begitu ya. Ya, Iya, kalau memang idenya Bu Nuni seperti itu, eh, Bu Nuni ingin sampaikan kepada siapa gitu, apa yang menumpuk itu bisa dijadikan aksesoris kelas, begitu Bu, dipandang juga kan bisa menarik ya, seperti melibatkan siapa gitu dalam memenuhi ide Bu Nuni tadi. nggih Bu. Kalau itu mungkin kita matur ke kepala sekolah nih Bu nggih. Apa boleh nggak ya seperti itu kalau nanti anak yang seperti itu tingkahnya kan nanti bisa berlebih karena anak itu bisa naik turun naik turun. Misal ada yang jatuh atau jerok-jerokan gitu Bu. Bu. Jadi bahaya nggak sih seperti itu Bu? Iya, kalau memang menurut Bu Nuni agar menghindarkan perspektif negatif kayak gitu ya tentang desain kelas, terus biar tidak terlihat mungkin bangku-bangku atau meja-meja yang seperti biasanya difungsikan untuk menulis, kemudian hari itu dijadikan panggung tempat pojok literasi dan sebagainya itu, kira-kira gimana begitu Bu? Mungkin yang ingin dilakukan yang sudah terbersih di pikiran Bu Nuni bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, untuk menutup meja, kursi ada semacam karpet, saya pasang gitu ya. Yang tidak terpakai, yang dulu memang untuk kegiatan seperti itu kan sekarang sudah tidak terpakai, itu bisa ditutup lagi. Kemudian di belakang kan ada meja dan kursi. Nah, di sela-sela anak tangga itu, Bu, kita beri buku-buku, didesain sedemikian bagus seperti di perpustakaan. Itu anak-anak bisa duduk di atas, di bawah, tapi dalam suasana juga kondusif, Ibu. Oh, jadi begitu ya, Bu Nuni seperti itu berarti ya ingin menerapkannya Ya, seperti itu. Berarti 3 langkah itu sebenarnya bisa saja dilakukan agar pembelajaran di kelas maupun eksplorasi di luar bisa terkondisi dengan baik ya Bu ya. iya Bu. Tinggal langkah penerapannya nih terkait masalah image dan perizinan kepala sekolah. Kira-kira langkah apa sih yang harus dieksekusi nantinya? Eh, ini Bu, mungkin minggu depan Bu Ut, karena ibu kepala sekolah kan masih ada kegiatan pelatihan. Mungkin saya akan matur dan izin tentang ide itu daripada anak-anak itu berbel dan rame dalam pembelajaran Bu Ut. Ya, baik Bu.
Selain kepala sekolah, adakah pihak lain, Bu, yang mengawal tentang cita-cita Bu Nuni tadi agar mungkin terciptanya 80% pembelajaran itu lebih maksimal? Mungkin ada pihak lain yang membantu begitu, Bu Nuni? Kalau mungkin pihak lain, Bu, ya rasa teman-teman, Bu, kita kan bisa saling sharing dalam hal pembelajaran. Bagaimana sih kita mengatasi anak-anak didik yang bermasalah atau pembelajaran yang kita belum mengerti? Mungkin sekarang giliran saya, Bu, yang akan mengeluh pada teman-teman. Oh iya, baik Bu. Mungkin teman-teman Bu Nuni itu yang akan nanti mengingatkan dan membantu begitu ya, dari rencana pelaksanaan, dari yang diciptakan atau diharapkan Bu Nuni begitu ya. Baik Bu Nuni, tentang ketercapaian yang 80% bisa diceritakan kembali nggak kepada saya? Nah, tentu bisa Bu Uut. Eh, Kalau bisa tercapai itu merupakan suatu kepuasan, Bu. Kalaupun belum tercapai, berarti tentu masih ada kendala yang perlu diatasi. Saya akan mengobrol dengan penyenengan karena enak Ibu bisa sharing, saya bisa menyampaikan ide sebelum melaksanakan action, sebelum saya melangkah lagi gitu, Bu. Jadi saya lebih tahu solusinya gitu, Bu. Iya Bu, sama-sama. Jadi kira-kira untuk kayak resum dari apa yang namanya pembicaraan kita kali ini, mungkin bisa disampaikan lagi mungkin agar saya menyampaikan atau saya bisa lebih mengetahui tentang inspirasi panjenengan, mungkin saya bisa terapkan di kelas saya juga loh Bu nantinya. Nggih, Bu. Eee, Mungkin apa yang dapat saya hari ini, apa yang menjadi pemikiran saya lebih terbuka, Bu Ud. Jadi dari pembelajaran saya yang sudah, sebelumnya berjalan seperti biasa, eee, karena saya merasa kurang dengan space tempatnya, karena ada bangku kursi, jumlah anak yang semakin banyak, dari satu kelas dari 2 kelas menjadi satu kelas, eee, dan meja kursi di belakang yang menumpuk itu bisa saya buat jadikan desain pojok baca dengan tema seperti anak tangga, pojok baca, dan bisa berkoordinasi, mungkin saya juga bisa berkoordinasi dengan teman, eee, bagaimana cara mendesainnya. Karena kebetulan di teman satu sekolah ini ada yang kreatif, Bu, dan bisa mendesain suatu ruangan. Begitu, Bu. Luar biasa itu Bu, idenya. Baik Bu Nuni, senang sekali loh. Ini kita bisa berkolaborasi dengan teman ya Bu Nuni. Ya, Bu. Nggih. Karena saya ada kegiatan lainnya, kita cukupkan di sini dulu nggih obrolan kita kali ini. Boleh nggih Bu Nuni? Oh, nggih, Bu. Nggih, nggak apa-apa, Bu Ut. Monggo, silakan Bu Ut. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu. Nggih. Baik Bu Nuni, semoga sukses dan cita-citanya membangun kelas yang maksimal dan memunculkan potensi semua anak dan memberikan pembelajaran yang bermakna. Itu nanti bisa dieksekusi dengan baik ya. Semoga kita nanti dapat ketemu lagi. Jangan lupa Bu Nuni, kalau sudah 80%-nya tadi yang diminta Bu Nuni tereksekusi, calling-calling saya kabar-kabari saya lagi ya Bu. Ya, Bu. Siap, Bu Ut. Nggih, siap. Nggih, terima kasih, Bu Ut. Oke, sama-sama Bu Nuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.